Nah, ini ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, dipilih yang namanya kategori. Kategori terlebih dahulu untuk eh, pemilihan kategori produk dan jasa yang kita miliki. Nah, kemudian penawaran. Penawaran ini berkaitan dengan produk dan jasa kita dan diusahakan penawarannya ini menarik ya Bapak dan Ibu. Yang biasa dicontohkan oleh Pak Putra dan timnya yaitu dengan membuat yang namanya lead magnet. Nah, di sini lead magnet ini bisa Bapak Ibu berikan contohnya kalau untuk jasa kontraktor saya buatkan gratis survei. Seperti ini Bapak Ibu gratis survei ataupun bisa kalau untuk produk basic bisa ini ya gratis ongkir ataupun yang lainnya. Nah, jadi disesuaikan penawarannya agar bisa menjadi salah satu lead magnet nantinya di dalam ataupun postingan produk kita. Nah, itu untuk penawaran ya Bapak dan Ibu. Kemudian nama produk dongkrak usaha ini. Nah, jadi ini bisa dikatakan ataupun kita sebut biasanya judul postingan ataupun keyword, bukan kata kunci ya. Nah, jadi untuk kata kunci ini kita bisa dapatkan dengan menggunakan yang namanya ini Google Suggest. Nah, jadi ini salah satu cara paling dasar ya ataupun paling basic bagi kita untuk menentukan ataupun menyusun kata kunci ataupun judul postingan yang akan kita jadikan judul postingan di dalam dongkrak usaha. Nah, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah riset keyword. Nah, kenapa kita perlukan riset keyword? Karena kalau tidak kita riset, itu kalau asal kita membuat judul postingan ataupun keyword, itu produk dan jasa kita itu akan susah ditemukan di pencarian Google. Karena konversinya kurang tertarget ya Bapak dan Ibu ya. Jadi diusahakan sebelum kita membuat postingan itu kita riset dulu. Kita cari dulu kata kunci apa yang memang paling banyak dicari oleh si pencari ataupun calon customer kita. Nah, contohnya di sini saya coba jasa kontraktor lapangan. Nah, jadi dibuatkan kata kunci dasarnya, kata kunci utamanya seperti ini Bapak dan Ibu. Jasa kontraktor lapangan. Nah, sementara di Google Suggest-nya ini ada beberapa suggest ataupun pernah apa ya? Suggest itu seperti memberi saran dari Google yang memang banyak dicari oleh si calon customer. Nah, di sini kita lihat jasa kontraktor lapangan padel, kemudian futsal, olahraga, futsal, sepak bola, dan yang lain-lainnya pastinya ya. Nah, jadi diusahakan yang kita gunakan ataupun yang kita buatkan jadi kata kunci itu dari ini ya, Google Suggest. Karena ini memang kata kunci yang direkam oleh si robot Google yang banyak diketikkan oleh si calon customer kita. Nah, jadi kita usahakan ini ya, kita riset dulu, kemudian kita pilih lagi apa yang mau kita targetkan, ataupun kata kunci yang memang mau kita targetkan sesuai dengan produk dan jasa kita. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini berarti jasa bisa pakai jasa ataupun tidak pakai jasa juga bisa ya, ini kata kuncinya. Nah, seperti ini. Jadi kontraktor lapangan. Nah, di sini banyak ya. Jasa kontraktor lapangan, gaji kontraktor lapangan futsal, kontraktor lapangan sepak bola. Nah, jadi setelah kita buatkan kata kunci utama produk dan jasa kita, kemudian kita kerucutkan lagi. Nah, jadi kalau kontraktor lapangan ini kan banyak nih Bapak dan Ibu. Ada yang futsal, sepak bola, basket, tenis, dan lain-lain. Nah, kita mau targetin yang mana? Nah, jadi saya coba contohkan ini futsal ya. Coba yang futsal. Nah, di sini ada lagi nih, futsal medan, rumput sintesis, jasa kontraktor lapangan futsal, konstruksi lapangan futsal indoor. Nah, ini kan eh, Google saja ataupun kata kunci yang bisa kita gunakan untuk postingan kita. Nah, jadi bisa Bapak dan Ibu kalau mau bermain dongkrak usaha ini diusahakan jangan satu judul postingan saja.
Jadi diibaratkan satu produk ataupun satu jasa itu, satu jenis jasa itu diusahakan banyak kata kunci turunan yang kita buat. Kenapa? Karena kalau dengan banyak kata kunci, maka akan semakin besar pula kita mendapatkan ataupun potensi lead yang kita dapatkan dan bisa kita konversi menjadi ini ya, menjadi lead yang tadi itu. Nah, jadi seperti Bapak dan Ibu, bisa diusahakan itu lebih banyak lagi keyword-keyword yang kita targetkan di dalam bermain dongkrak usaha dan juga web-web yang lain ya, seperti WSP, PKP dan yang lainnya. Nah, jadi di sini kita lihat ya, kontraktor lapangan futsal. Di sini ada yang rumput sintesis, ada yang indoor, ada juga yang ini ya, eh, diakhiri dengan kata kotanya. Nah, jadi kita coba tes lapangan futsal, rumput, coba kita buat ya, rumput sintesis di Padang. Nah, kita coba ya. Jadi untuk penyusunan kata kunci ini, kita usahakan di akhirnya ini kita targetkan kota ataupun kabupaten ya, eh, sesuai dengan domisili Bapak dan Ibu ataupun sesuai target dari produk ataupun jasa yang Bapak Ibu miliki. Nah, ini bisa disesuaikan nanti mau di mana target kotanya ataupun bisa dibuatkan juga kelurahan ataupun juga kecamatan. Nah, jadi sesuaikan saja Bapak dan Ibu ya. Kemudian ini kita coba lihat ya. Kita lihat di sini kita coba telusuri sintesis. Nah, ini ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, untuk penyusunan ataupun kata kunci yang kita targetkan itu diusahakan yang long title ataupun kata kunci panjang. Kenapa? Karena kata kunci panjang itu eh, cepat pacuannya, cepat naiknya. Kemudian persaingannya tidak terlalu berat. Nah, kita lihat di sini persaingannya itu 5 ribuan, 5 ribu postingan. Nah, ini bisa menjadi kesempatan kita untuk ini apa ya, mempercepat postingan kita itu cepat pecuan. Ini kita coba Bekasi. Nah, kita cek ya. Nah, ini 5 ribuan. Nah, jadi diusahakan Bapak dan Ibu yang saya sampaikan tadi itu kata kunci panjang ya. Jangan short title ataupun kata kunci pendek. Kalau Bapak Ibu targetkan 3 kata kunci, itu sangat ini ya. Oh, sangat yang setahu saya itu persaingannya tinggi. Kita cek dulu. Ada tulangnya juga keras itu gimana? Nah, di sini kita lihat ada 56.200 postingan. Jadi diusahakan itu diusahakan kata kunci kita gunakan itu kata kunci panjang agar kita mudah ini ya bersaing di pencarian Google. Dan pastinya kalau dengan kata kunci panjang itu kalau sudah kata kuncinya itu sudah telah banyak dirayapi oleh Google, meskipun kita gunakan yang kata kunci pendek itu secara otomatis dia akan naik nantinya. Nah, harapannya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Kita gunakan kata kunci panjang awalnya itu untuk mempermudah ataupun mempercepat kita untuk postingan kita itu terindeks ataupun dirayapi oleh Google ya. Kemudian bisa bersaing di pecuan dan nantinya kalaupun kita coba untuk mencarinya dengan kata kunci pendek itu bisa mudah ditemukan ataupun bisa bersaing lah dengan kata kunci pendek tersebut. Nah, jadi diusahakan untuk awal-awal ini Bapak dan Ibu digunakan kata kunci panjang ataupun long title ya. Nah, jadi bisa tidak terlalu tinggi persaingannya. Apalagi bagi produk jasa Bapak dan Ibu itu yang red ocean ya. Nah, jadi seperti ini apa seperti umroh itu yang persaingannya sangat tinggi, jadi diusahakan dengan kata kunci panjang untuk awal-awal kita mengoptimasi. Nah, jadi sebelum seperti itu rumput sintesis sintetis ya, sintetis.
Padang. Nah, jadi kata kunci ini ya. Dan kalau yang saran saya untuk menandai bahwa kata kunci kita itu kata kunci panjang itu biasanya kalau saya pribadi minimal 5 suku kata ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam. Nah, jadi minimal 5 suku kata, lebih dari 5 itu sudah bisa kita katakan kata kunci panjang. Nah, jadi jangan apalagi tiga ya, tiga suku kata itu kan termasuk short title ataupun kata kunci pendek. Nah, jadi diusahakan kita gunakan yang kata kunci panjang. Nah, ini sudah kita tentukan ya. Judul postingan kita. Yang pertama kita buatkan kata kunci dasarnya, kemudian turunannya nanti seperti apa, kita kerucutkan lagi produk yang mau kita tambahkan. Contohnya herbal, ini eh, jual obat herbal untuk asam lambung. Nah, kemudian diakhiri nanti untuk ininya ya, diakhiri dengan kata kunci daerah yang mau kita target. Nah, misalnya Bapak dan Ibu berdomisili di Jabodetabek, nah itu bisa diganti ataupun ditargetkan di akhiran kata kuncinya itu Jabodetabek. Nah, agar bisa tertarget ya Bapak dan Ibu ya. Kalau kata kunci short title itu biasanya ini ya, dia seperti contohnya itu jual obat herbal asam lambung. Nah, jadi biasanya tidak tertarget, jadi itu banyak ini ya, persaingannya itu banyak sih ataupun tinggi sehingga kesempatan kita ataupun kesempatan postingan kita itu uh, sulit untuk bisa pejuan ataupun bisa ditemukan di halaman pencarian Google ini. Nah, jadi diusahakan Bapak dan Ibu panjang ininya kata kuncinya agar bisa bersaing nantinya di pencarian Google. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian di ada satu lagi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan dalam penyusunan kata kunci itu kita tambahkan yang namanya keyword traffic. Nah, keyword traffic itu biasanya ada harga, kemudian biaya serta jual ya. Kalau untuk produk fisik itu biasanya jual, kemudian harga dan juga biaya. Nah, itu kenapa kita tambahkan kata kunci traffic? Karena kebiasaan dari masyarakat Indonesia itu kalau sudah butuh pasti membandingkan eh, produk yang mau dia beli. Contohnya untuk kontraktor pembuatan lapangan futsal, karena ini kan tidak harganya tidak sedikit ya, ataupun biayanya itu tidak murah. Jadi si calon customer itu pasti akan membandingkan setiap kontraktor itu dalam pembangunan lapangan yang mereka mau itu biasanya menelan biaya berapa banyak. Nah, jadi nanti mereka akan mencari yang paling murah ataupun yang paling ini ya terjangkau untuk mereka ini kan ya kerjasama dalam pembuatan lapangan yang mereka targetkan. Nah, jadi biasanya kita bisa tambahkan di sini bisa harga ataupun biaya kontraktor lapangan futsal rumput sintetis di Padang. Nah, jadi ini bisa kita jadikan kata kunci ini ya Bapak Ibu postingan. Dan selalu saya sarankan bagi Bapak dan Ibu yang baru memulai posting, itu di awal-awal itu eh, ditambahkan kata kunci traffic di awalnya, baik itu biaya, kemudian harga, dan juga jual ya bagi produk fisiknya. Nah, ini bisa kita tambahkan ya. Jadi kata kunci, kita kembali ke sini, kemudian kita paste di sini ya Bapak dan Ibu. Biaya kontraktor lapangan futsal, rumput sintesis. Nah, sintetis. Ini di copy ya. Kemudian kita lanjut ke gambar. Kita upload gambar produknya ya. Jadi di sini ada ukuran gambar tidak lebih dari 1 MB. Ukuran file gambarnya ya Bapak Ibu ya, size gambarnya. Nah, kemudian eh, untuk gambarnya sendiri, badminton.
Contohkan ya. Nah ini ya, kita anggaplah ini futsal. Nah jadi untuk gambarnya itu Bapak dan Ibu, diusahakan pixelnya 500 kali 500. Nah di sini sementara ataupun dimensionnya ya. Sementara di sini dimensionnya 1080 dikali 1080. Dan kemudian size-nya ada 1,7 mega. Nah, ini perlu kita perkecil agar bisa terupload ya Bapak Ibu. Dari segi ini saja sudah besar ya size gambarnya. Ini kita edit dulu di sini dengan resize ya, kita resize lagi gambarnya. Ini kita sarankan untuk pixel gambarnya itu 500 kali 500. Nah, ini kita oke kan? Nah, ini kita size lagi, Ctrl S, dan kita close ya. Kita cek lagi yang yang nomor 13 ini. Kita lihat lagi dimensionnya Bapak Ibu. Ada sekarang sudah 500 kali 500 dan size gambarnya itu 162 KB. Nah, ini sudah termasuk kecil ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk nama file gambarnya. Nama file gambar diusahakan sama dengan judul postingan kita. Nah, seperti ini. Kita ubah lagi ya. Kemudian dipisahkan dengan strip ya. Jangan lupa. Oke. Nah, ini kita pilih. Kita open. Oke, dia sudah terupload ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk harga ini boleh dikosongkan ya Bapak dan Ibu ya. Kalaupun Bapak Ibu punya harga yang sudah ditentukan bisa diisi di sini. Oke. Kemudian kita lanjut ke deskripsi. Nah, untuk deskripsi ini bagi Bapak dan Ibu yang memiliki produk dan jasa dan sudah memiliki keterangan ataupun deskripsi produknya itu bisa langsung di eh, paste ataupun dibuat ke dalam kolom deskripsi yang sudah disediakan. Sementara bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki produk ataupun deskripsi produknya ya, itu bisa kita minta bantuan ChatGPT untuk membuatkan deskripsi produk ataupun jasa yang dimiliki. Nah, jadi penggunaan dari ChatGPT itu ataupun AI ya. Nah, jadi untuk AI-nya ini nggak harus pakai ChatGPT. Kalau Bapak Ibu biasa pakai Gemini dan yang AI yang lain itu bisa digunakan. Nah, jadi nggak harus pakai ChatGPT juga ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk penggunaan AI ini kan kita harus gunakan yang namanya prompt. Nah, jadi kita buatkan promptnya untuk mendapatkan deskripsi produk yang sesuai dengan produk dan jasa yang kita miliki. Nah, sementara kita coba dulu ya. Dia saya sudah buatkan prompt. Nah, ini promptnya Bapak Ibu ya. Ini bisa nanti Bapak Ibu copy promptnya sebagai menjadi tambahan prompt ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita post dulu. Kemudian kita copy judul postingan kita ya. Oke, kita cek dulu. Jadi promptnya buatkan artikel dengan keyword biaya kontraktor lapangan futsal rumput sintetis di Padang. Diawali dengan konten untuk penawaran ke calon pelanggan. Konten berikutnya berisi konten yang disukai oleh Google dan saya ingin artikel ini bisa disukai Google dan berada di halaman pertama pencarian Google. Nah, ini prompt yang saya gunakan ya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu punya prompt yang lain silahkan disesuaikan dengan prompt yang Bapak Ibu biasa gunakan ya. Dan ini prompt yang biasa saya gunakan ya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu ini mau saya kopikan di kolom chat ya. Ini judul postingan atau keyword. Sudah saya share di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Bisa dilihat. Nah, ini kita cek ya.
Nah, ini kita copy ya. Copy, copy. Kita ke sini ya. Kemudian kita blok ini dulu. Ini kita cek nih heading satu ya. Ini kemudian ini heading 2. Ini kita hapus ya. Logo-logo ini dan garis-garis ini kita hapus. Ini heading 2 dan harganya kita nggak kita cantumkan ya Bapak Ibu ya. Kalau kita produknya bukan kita yang jadi vendornya jangan dicantumkan harganya. Ini kita cek nih heading heading 2 ya. Dan ini heading 3, heading 3. Ini harganya jangan kita cantumkan ya. Kita hapus heading 2 jadi heading 3. Hapus saja gambar ininya. Yang dua, jadi diedit dulu ya Bapak Ibu ya, jangan terlalu langsung kita copy habis dari ChatGPT. Jadi harus kita edit lagi. Kita hapus heading 2 dan ini heading 3 ya. Heading 3. Heading 3 dilihat sini ya Bapak Ibu ya. Jadi dipastikan dulu heading-headingnya. Sini. Oke. Ini kita cek lagi. Ini heading berapa? Heading 1. Berarti harus heading 2. Ini jadi heading 3. Banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi heading 1, heading 2 ini kan salah satu ini ya Bapak Ibu ya. Kriteria yang kriteria artikel yang memang dinilai dari dari robot Google untuk SEO-nya, fitur SEO-nya. Oke, Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, setiap di akhir postingan, saya biasanya buatkan COWA. Nah, ini salah satu script yang memang kita gunakan di platform titik terang kreatif yang berupa script ya Bapak dan Ibu ya. Nanti ketika kita script ini kita submit, itu akan berubah menjadi nomor WhatsApp yang kita input CTA-nya. Dan posisi dari CWA-nya itu nggak harus di bawah ya Bapak dan Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau posting di sini nggak masalah juga. CWA di atas ya, nggak masalah juga. Kemudian bisa ditambahkan SEO deny. Seperti ini, SEO deny. Nah, SEO deny ini juga salah satu script dari platform titik terang kreatif. Dan nanti ketika kita submit, ini script ini akan berubah menjadi judul postingan ataupun kata kunci yang kita buat di dalam postingan kita ya Bapak Ibu ya. Jadi diusahakan ditambahkan CWA dan SEO deny. Khusus di dongkrak usaha. Kemudian ini setelah kita dapatkan, kita edit, kita ke meta keyword. Nah, meta keyword ini kita samakan saja dengan judul postingan kita. Seperti ini ya. Meta keyword kita samakan. Kemudian untuk meta deskripsi itu kita minta
ke ChatGPT lagi dengan karakternya itu 165 karakter. Seperti ini ya. Maksimal jumlah karakter ataupun huruf itu 160 karakter ataupun huruf. Nah, jadi meta deskripsi itu dia munculnya di bawah judul postingan ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau postingan Bapak Ibu sudah eh, apa namanya sudah muncul di pencarian Google seperti ini. Nah, pada bagian bawah judul postingan kita itu ada sedikit keterangan. Nah, ini bisa kita sebut dengan meta deskripsi. Dan untuk pembuatan meta deskripsi ini karena dia sedikit ya, jadi yang muncul itu sebanyak 165 karakter ataupun huruf. Dan diusahakan untuk pembuatan meta deskripsi itu ada yang namanya penawaran. Nah, jadi berisi penawaran ya Bapak Ibu ya. Kita coba tolong buatkan meta deskripsi 160 karakter yang berisi penawaran tentang artikel di atas. Ini promptnya ya Bapak ya. Jadi diingat untuk meta deskripsi itu 165 karakter ataupun huruf maksimalnya. Nah, kita cek dulu ya. Dapatkan layanan kontraktor lapangan futsal dengan biaya terjangkau dan kualitas profesional. Konsultasi gratis untuk hitung anggaran Anda. Nah, ini bisa jadi ini sudah ada penawarnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita copy sini. Nah, lanjut. Dan untuk nomor WhatsApp itu kita buatkan pakai 62 ya Bapak Ibu ya. Pakai 62. Jangan lupa di awalnya itu 628 sekian sekian sekian. Nah, kemudian untuk teks WhatsApp. Teks WhatsApp-nya itu opsional ya Bapak Ibu, bisa disesuaikan dengan bahasa Bapak Ibu mau seperti apa ininya apa namanya CTA-nya itu tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Kalau saya coba yang mudahnya, halo admin mohon info untuk biaya kontraktor lapangan futsal ya. Bisa dibantu. Nah, ini bisa paling ini ya Bapak ya, yang paling mudahnya. Kemudian untuk link ordernya, ini bisa Bapak Ibu kalau produk Bapak Ibu sudah afiliasi dengan ini ya, marketplace yang ada di luaran sana, seperti Tokopedia dan Shopee itu bisa ambil linknya dan input di sini. Nah, ini kita contohkan ya Bapak Ibu ya, ini link dari produk di Shopee. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah mencantumkan linknya, di dalam deskripsi produk itu jangan lupa kita buatkan namanya order Shopee. Nah, jadi kalau untuk yang Tokopedia itu order Tokopedia. Nah, jangan lupa kalau Bapak Ibu punya produk di marketplace itu, setelah diisi linknya itu jangan lupa dibuatkan scriptnya ya, seperti ini, order Tokopedia dan order Shopee. Nah, ini kita coba submit. Kita coba submit ya. Nah, kita coba cek di website. Nah, ini ya. Ini yang tadi biaya kontraktor lapangan futsal rumput sintetis di Padang. Nah, ini ya. Nah, ini CWA tadi ya Bapak Ibu, dia akan berubah menjadi tombol WA. Kemudian di bawahnya yang tadi order Shopee, nah itu dia akan berubah menjadi logo Shopee yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita klik, itu dia akan direct ke link Shopee-nya seperti ini. Nah, jadi bisa Bapak Ibu kalau mau jualan produk fisik dengan ungkrak usaha bisa direct ke dalam marketplace-nya ya, seperti itu. Nah, ini kita jangan lupa kita tambahkan CTA-nya berupa tombol WhatsApp. Kemudian diusahakan juga deskripsinya ini ya, sesuai dengan fitur SEO ada H1, H2, dan H3. Kemudian
eh, ini tinggal kita inspeksi. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin kita coba praktek sampai ini dulu ya Bapak Ibu ya, cara posting. Dan kita buka untuk sesi tanya jawab, bisa langsung open mic ataupun dicantumkan pertanyaannya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang ada yang mau ditanyakan. Kriteria long title berapa kata kunci? Jadi untuk long title itu minimal 5 ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa lebih dari 5 lebih bagus. Jadi untuk kriteria long title itu minimal 5 dan diusahakan lebih dari 5. Nah, jadi kalau di bawah 5 itu kan sudah susah untuk ininya apa namanya apa persaingan itu bisa tinggi ya Bapak Ibu. Jadi kita usahakan minimal 5 suku kata ataupun maksimal kalau lebih dari 5 seperti 6 7 itu bagus sekali. Ini belajar tentang tentang apa Mas? Ini tentang ini ya Bapak Ibu ya, cara posting dongkrak usaha ya. Sama dengan materi sebelumnya. Iya, sama Pak Iwa. Materi ini kan karena kita pengulangan ya Pak Iwa ya. Nah, jadi untuk apa namanya lebih pemantapan lagi dalam cara posting produk, baik itu di produk website apa namanya postingan produk di Dongkrak Usaha, di WSP dan platform dari titik terang yang lainnya itu secara konsep hampir sama. Dan di sini saya cuma memantapkan lagi bagi Bapak dan Ibu dalam step by step pemilihan ataupun pempostingan produk ke dalam website Dongkrak Usaha pada hari ini. Mas, prompt ChatGPT bisa di-share ke semua ke chat sini dari awal. Oke, ini ya Bapak Ibu ya. Ini prompt deskripsi, deskripsi. Nah, ini ya. Ini prompt deskripsi. Kemudian ini prompt ini prompt meta deskripsi. Nah, ini boleh ya Bapak Ibu ya, tinggal di copy saja. Izin tanya kalau lupa password login dengan usaha hubungi siapa ya? Nah, coba Bapak hubungi dulu CS. Kemudian nanti CS akan berikan eh ininya ya, apa namanya si teknis ininya yang megang login ini Bapak dan Ibu. Jadi kalau saya nggak bisa ini karena saya nggak megang loginnya ya, ataupun super adminnya. Jadi nanti Bapak Ivan bisa hubungi dulu CS dan nanti si CS akan memberikan ataupun menghubungkan Pak Ivan ke tim teknisnya yang memegang super admin agar bisa dilihatkan ininya ya ataupun bisa dicek apa nama ataupun password login ke akun dongkrak usaha yang Bapak Ivan miliki. Oke, ada lagi Pak, Bu yang mau bertanya silakan. Ini kita inikan dulu ya. Jadi mungkin saya akan mengulang beberapa hari ke depan untuk mengulang dalam posting produk di dongkrak usaha. Tujuannya untuk memantapkan lagi Bapak dan Ibu cara posting produk agar lebih ini ya, agar lebih terarah sesuai sesuai dengan keinginan kita, dengan tujuannya itu untuk mendapatkan cuan pastinya. Dan bisa agar bisa terkonversi lah intinya Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu yang mau ada yang mau kita tanyakan bisa open mic langsung, raise hand ataupun bisa di kolom chat. Diketikkan ya. Dari penjelasan saya yang barusan, mungkin ada Bapak Ibu yang masih bingung, bisa ditanyakan saja.
seperti apa ininya ya, bisa Bapak Ibu sesuai, bisa Bapak Ibu tanyakan cara-cara ataupun bagaimana step-step yang saya lakukan itu yang belum dipahami, itu bisa Bapak Ibu tanyakan langsung ya. Nah, ini kita hapus dulu Soalnya ya Mas Bapak Ibu. Ade, Ya silakan Pak Purnadi. Mas Ade kok Mas Dede sih? Gimana Pak? Mas Ade atau Mas Dede namanya? Mas Dede Pak. Oh Mas Dede. Ya Pak. Itu mau nanya di dashboard Dongkrak Usaha itu isinya judul dengan penawaran itu apa bedanya? Isi apa Pak? Judul dengan penawaran. Isi judul penawaran ini ya. Ya, betul. Nah, jadi kalau kalau judul ini Pak kan kata judul postingan secara dasarnya ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu jual herbal nih, jual herbal, herbal untuk asam lambung misalnya ya, asam lambung. Nah, jadi untuk penawaran ini kita gunakan untuk ini Bapak dan Ibu, untuk memperkuat lagi eh, postingan kita itu agar diklik oleh si calon customer kita. Nah, jadi biasanya kalau untuk penawaran ini yang ditekankan Pak Putra kan ada yang namanya lead magnet Bapak dan Ibu. Nah, jadi lead magnet ini bisa berupa ada yang Bapak Ibu berikan gratis. Nah, kalau di sini di titik terang itu kan banyak ini Bapak Ibu, banyak apa namanya? Kelas-kelas yang bisa ditawarkan secara gratis ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu tambahkan di belakang ataupun di penawaran ini. Misalnya gratis ongkir misalnya ya. Contoh gratis ongkir atau gratis kelas meta ad, meta ads gitu kan. 10 kali pertemuan misalnya. Nah, ini bisa nanti kalau di biasanya di dongkrak usaha itu oh, judul postingan, kemudian nanti di akhirnya baru ditambahkan penawarannya. Nah, jadi ini boleh diisi ataupun diisi juga nggak masalah, Pak. Tapi kalau saya sarankan diisi ya, agar lebih lebih ini lagi, lebih powerful lagi judul postingan kita. Nah, jadi untuk perbedaannya pastinya ini ya, judul postingan dengan penawaran pastinya berbeda, pastinya dengan ini ya. Kalau ini judul postingan saja, eh, dan yang biasanya kita tampilkan itu to the point jualan gitu. Judul postingan itu. Kemudian penawaran itu yang bagaimana produk kita itu bisa tertarik calon customer itu untuk membeli. Nah, bisa berupa lead magnetnya itu gratis ongkir, gratis gratis meta ads, ataupun gratis dapat ini ya pembuatan landing page gitu kan. Nah, itu tergantung ya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak menawarkan gratis kelas itu, kalau orang beli produk kita, jual herbal apa membeli produk herbal dari kita, itu mereka nanti dapat kelas gratis. Nah, itu kan salah satu penawaran ya Bapak dan Ibu. Penawaran yang memang biasanya kalau orang jualan itu ya cuma jualan barangnya aja gitu kan. Sementara kalau kita tambahkan dengan penawaran seperti gratis mendapatkan sesuatu hal yang baru, itu akan menjadi nilai plus ataupun nilai tambah bagi produk kita di mata calon customer kita ya. Oke, Mas Ade, Ya mengerti. Pak. Kalau kategori diisi nggak, Mas? Tuh? Kategori harus diisi Pak. Kalau Bapak nggak isi kategori itu nggak akan nggak apa produk kita itu nggak akan bisa muncul di website Dongkrak Usaha. Oh, Nah, jadi kan ini banyak nih Pak kategori-kategori di sini. Nah, ini kalau Bapak nggak isi kategori itu nggak akan muncul di kategori yang ini. Dari banyak ini yang dari sebanyak ini kategori itu nggak akan bisa muncul pastinya. kalau lapangan tadi masuk kategori apa tadi ya? Kontraktor Pak. Kontraktor. Ya. Karena saya judulnya kan jasa kontraktor Pak. Oh, jadi masuk kategori kontraktor ya. Kontraktor. Dan kalau nggak ada, seumpama ya, kalau seumpama produk Bapak nggak ada di kategorinya dan misalnya jasa, misalnya jasa berarti jasa lain-lain aja Pak dipilih. Oke, ya, ya, ya. Kemudian kalau produk fisik,
berupa kayak herbal tadi, contohnya bikin lain-lain aja gitu. Kalau memang nggak ada herbal ya, coba ini herbal ada nggak? Nah ini ada herbal. Nah ini disesuaikan aja Pak. Produk dan jasa Bapak Ibu itu kategorinya mendekati yang mana? Kalau misalnya makan apa? Snack box ada nggak? Coba Hmm. snack box. Nah ini kan nggak ada nih snack. Nah berarti kita tambahkan yang lain-lain aja. Nah seperti itu. Oke deh, masih. Jadi memang harus diisi ya Pak ya. Jangan lupa untuk kategori penawaran. Nah ini sudah termasuk yang ringkas ya. Kalau di WSP mungkin lebih banyak lagi form yang harus kita isi. Ada lagi Pak Pernadi? Cukup Mas, terima kasih penjelasannya. Sama-sama Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Silahkan. Terima kasih ya sama-sama Pak. Mau tanya Pak, Ya silakan bisa Pak. bisa diisi video nggak Pak? Bisa Pak. Untuk di deskripsi ini bisa kita tambahkan video. Gimana cara masuknya Pak? Caranya jadi untuk videonya itu Bapak harus upload terlebih dahulu ke media sosial ataupun YouTube. Nah, jadi harus diisi ya. Kalau Ya. Bapak apa namanya Bapak menambahkan videonya langsung dari folder laptopnya itu nggak bisa Pak. Karena kita butuh yang namanya kode embed namanya. Nah, ini kita contohkan ya. Bisa tolong contohkan Pak? Ya, baik. Kita cek dulu dari YouTube aja ya Pak ya. YouTube. Ya. Kita cek dulu coba oh, kontraktor lapangan. Nah, ini ya kita coba contohkan dulu. Tarung BHS sudah. Nah, jadi untuk ininya kita dapatkan kode embednya itu kita coba bagikan. Nah, di sini ada yang namanya sematkan ya Bapak Ibu. Bagi Hmm. atau sematkan. Nah, ini yang namanya kode embed. Ada iframe namanya Bapak Ibu. Nah, ini kita copy iframe-nya sampai sini. Ini kita copy. Kemudian kita Mas Didi maaf, ya Pak. ulangin cara ngambilin video tadi. Nah, jadi kita untuk mendapatkan kode embednya kita klik yang bagikan ini ya Pak. Ada kan ini ada nih share nih. Kalau di ini biasanya share kita klik. Nah, kemudian ada nih logonya itu kurung apa namanya? Kurung kurawal takut kurung apa nih? Nah, ini yang biasa kita sebut sematkan ini bisa diklik. Nah, kode embed itu ada yang iframe-nya, Pak. Iframe ini biasanya kode embed. Nah, ini embed YouTube Oh gitu. garis embed. Nah, ini Oh sistemnya. Nah, kita copy embednya, kita ke sini ke ke ini ya. Kemudian kita sebelum kita paste ini jangan langsung kita paste ya Bapak Ibu ya. Kita klik source ini. Kita oh klik source. source, kemudian di paling bawah kita scroll, kita enter. Nah, kita paste di sini, kemudian baru di source lagi. Kita cek ya. Nah, jadi kalau sebelum kita submit dia akan keluar iframe namanya Bapak Ibu nih, seperti ini ya. Iframe. Nah, ini baru kita submit. Oke. Kita cek. Ini kita refresh dulu. Nah, ini kita cek ya. Nah, dia akan muncul nih Pak. Oh iya, iya, iya. Nah, dan posisinya nggak harus di bawah ya. Kalau mau di tengah-tengah ataupun di atas juga boleh. Jadi disesuaikan posisinya mau di mana ininya Bapak Ibu. Jadi yang harus Bapak Ibu dapatkan untuk menambahkan video di dalam deskripsinya itu yang tadi ya kode embednya. Nah, Iya jadi Pak. kode embed itu kita harus upload terlebih dahulu ke media sosial bisa berupa Facebook, Instagram.
dan kemudian juga ke YouTube. Nah, itu bisa baru kita dapatkan kode embednya dan nanti baru kita paste ke dalam deskripsi produk. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kalau mau langsung dari ini ya apa namanya folder ininya nggak bisa Pak, karena kan nggak ada dapat ininya, nggak ada kode embednya. Oke, oke. Jadi harus diupload dulu ke media sosial ataupun ke YouTube ya. Ya. Nah, jadi harus keluar gambar iframe seperti ini. Oke. Ada lagi Pak, Pak Dewir? Oh, sudah. Ini ada rekamannya Pak ya? Ada, Insya Allah ada Oke, Pak. oke, makasih. Ya Takut Bapak sama-sama lupa Pak. nanti. Ya Pak. Bedanya dengan reseller dongkrak usaha gimana ya Pak? Kalau reseller mungkin ini ya, mungkin ya nggak kurang saya kurang ini juga ya untuk reseller dongkrak usaha. Mungkin bisa ditanyakan ke ini ya Pak ya, Pak Ivan nanti ke CS-nya. Itu contoh kontraktornya punya Mas kawan Dede, saya di Bekasi. Ya Pak, silakan Pak. ini kan saya juga ikut latihan nih yang tadi Mas Dede ajarkan tadi. Ya, Nah, saya pengen menampilkan di chat sini supaya Mas Dede cek gimana ya caranya ya. ini aja Pak. Oh, di ini apa namanya? Yang ininya aja Pak. Oh, link postingannya aja Pak. Ini aja di copy Pak. Kopikan ke kolom chat Pak. Di USB bisa ya Pak YouTube itu? Bisa Pak. Nah, jadi Pak Iwa kalau untuk video di platform titik terang itu harus dengan menggunakan ini yang tadi ya Pak ya, dengan kode embed tadi. Jadi kalau udah dapat kode embednya itu di WSP, di PKP, di DU, di portal kota itu bisa. Di syaratnya harus ada kode embed. Itu kalau ambil video atau gambar punya orang dan ada nomor kontaknya, nanti kalau ke calon customer langsung hubungi nomor tersebut gimana Pak? Ya kalau Bapak belum ada ini ya, kalau belum ada vendor, kemudian Bapak ambil video atau gambar yang punya ada nomor kontaknya itu nggak masalah kalau bagi saya ya, karena bisa membantu orang juga gitu kan. Cuman kalau Bapak mau nggak mau apa namanya nggak mau rugi lah, leadnya mau ke Bapak gitu kan. Nah itu bisa jangan dicantum dibuatkan aja Pak. Kalau gambar gambar produk itu saya sarankan eh, diambil yang nggak ada ininya Pak ya, nggak ada watermarknya. Watermarknya serta diusahakan kita apa screenshot. Nah, jadi jangan di save as seperti ini, jangan di save as ya seperti apa gambarnya. Cuma jadi harus di eh, screenshot. Karena kalau di screenshot kan kita seperti ngupload baru ya. Sementara kalau save as itu kan kita nggak ini apa namanya? Biasanya ke copy tuh sumber sumber ininya link gambar itu dari mana gitu. Jadi diusahakan untuk gambar itu di screenshot, kemudian jangan ada yang namanya watermarknya. Ini karena saya sudah ada ini ya Pak ya, apa namanya, udah ada vendornya, jadi saya gambarnya ini pun dari vendor, jadi saya tinggal ini aja, saya tinggal upload aja gitu. Jadi kalau Bapak nggak mau rugi, Pak Ian nggak mau rugi ya, ini aja Pak, gambarnya yang umum-umum aja, kemudian video itu bisa diinikan aja lagi, di bisa diinikan lah, dicari yang nggak ada watermarknya. Ini kita hapus aja ya, ini kita cut, takutnya ini nggak punya vendor, bukan vendor dari saya, bukan vendor yang ini, admin panel. Pak Purnadi, ini adminnya maksudnya gimana ya, Pak? Coba yang Ya, ini aja Pak. saya mau share, Ya, tapi muncul admin panel ya. nggak maksud saya coba Bapak buat dulu postingannya, kemudian nanti setelah apa namanya terupload, itu linknya aja Bapak share ke saya, nanti saya cek, gitu kan? Linknya ya. Ya link atasnya ini Pak. Untuk menampilkan itu diklik apanya ya? Yang ini Pak.
diklik ini di website saya, lihat website saya di Oh, lihat dashboard ini website kan. saya. Iya, Oke. di dashboard itu coba cek lihat website saya, nanti itu kan ada tuh muncul Lihat postingannya. website saya. Waduh, Kalau kok nggak postingan ada ya? Reels dari IG atau FB Ads dari FB bisa kira-kira. Bisa Pak. Kalau di contohnya ini ya. Oh, mana tadi nih? Ini kan kayak Reels ya. Ini Reels ya. Ini coba. Nah, tetap kita kita coba ini kan logo bagikan ini. Nah, ini kita cari kalau nggak salah ada nih. Mana ya? SBR email, LinkedIn. Nah, ini kalau di sini kan nih, diklik kanan Pak. Ini ada kode semat ya, salin kode semat. Ini Reels ya, ini seperti ini Reel ya Bapak Ibu ya. Kita coba lagi sini pada bagian paling bawah. Ini kita source. Jangan lupa di source ya Bapak Ibu ya. Kalau nggak di source dia nggak akan kebaca nanti. Ini kita paste baru kita source. Nah, jadi iframe ya. Ini kita refresh, kita cek. Nah, ini dia ya, Reels dari ini ya, dari YouTube ya. Dan dari eh, Facebook dan Instagram ataupun TikTok juga bisa. Yang penting kita dapatkan dulu ininya ya, kode embed yang tadi. Kalau nggak ada di bagikan ini, coba kalau HP biasanya klik ditahan postingannya, baru nanti kita lihat ini ada kode semat. Nah, ini kode sematnya dan di copy ya Bapak Ibu ya, kode semat seperti ini. Reelsnya dari FB atau IG maksudnya Pak. Nah, kita coba ya. Oh, ini Facebook. Ini Facebook ya. Hmm. 40 yang keluar. Nah, ini kita copy contohnya. Halaman grup salin tautan enggak ya? Messenger. Halaman. Oh. Nah, ini coba ambil sisipkan ini, Pak. Klik sisipkan. Maaf. Nah, ya. Ini ambil nanti kode salin kode ini ya, Pak. Ini salin kode. Nah, jadi nanti kode disalin katanya. Kemudian kita sini kita coba ini kita hapus. Nah, ini kita source ya. Kita cek. Nah, ini masih frame-nya keluar ya. Kita submit. Kita cek lagi. Jadi ini tidak tersedia. Bisa disisipkan karena mungkin bersih konten yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ini mungkin karena videonya ini ya Bapak Ibu ya. Ini kita coba lagi yang lain ya. Coba yang ini. Yang disisipkan. Kita postingan lengkap. Nah, ini coba salin kode.
Ini kita coba submit. Nah, ini Pak. Jadi dia akan ini ya. Kita cek di sini Reels dari Facebook seperti itu Pak. Jadi intinya harus kita dapatkan dulu eh, kode embednya ya Pak Fernando Situmorang. Jangan lupa untuk mengupload dari IG ataupun dari Facebook itu langsung ambil kode embednya. Sama-sama Pak Fernando Situmorang. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan Pak, Bu, silakan. Dalam Itu panjang pendeknya video ada batasannya nggak, Pak Dede? jadi untuk video biasanya kita ambil yang singkat-singkat aja ya Pak. Ya. Nah kalau terlalu panjang itu takutnya memberatkan ininya Pak, memberatkan dari websitenya Pak. Oke. Jadi diusahakan itu eh, videonya itu yang inilah kayak Reels ini kan biasanya 1 menit paling lama itu Pak. Oh ya. Ya kalau Bapak mau ambil dari video YouTube ya diusahakan yang jangan sampai yang sejam 2 jaman gitu Pak. Oh, Kalau mau nampilkan tetap nampilkan yang sejam 2 jam, paling yang kita tampilkan itu linknya aja Pak. Karena kalau terlalu kita tambahkan video yang durasinya yang panjang itu takutnya memberatkan website kita. Jadi saat orang ngeklik postingan kita itu loadingnya lama Pak. oh ya. Oke, ya. Makasih Pak Dede. Ya sama-sama Pak. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan mengenai cara posting produk? Izin tanya Kang Dede, Ya silakan Pak Fajar, silakan. untuk DU ini JSON LD bisa dipasang nggak, Kang Dede, Kalau mau pasang JSON LD, setahu saya pakai yang fitur ini Pak, untuk optimasi? pakai landing page 3 multi ini Pak. Yang setahu saya Pak ya, itu kalau mau pakai JSON LD itu kita selip, Oh, kita terus tambah pasangnya gimana Pak? ya, cara pasangnya di LP3 multi itu gimana? Bisa dikasih contoh gitu. Kalau untuk ininya saya nggak terlalu ini Pak. Jadi saya saya pribadi memasang apa namanya JSON LD itu baru cuma sekedar tahu dari video Pak Putra Pak. Jadi untuk praktek itu saya belum baru baru, Oh, mau saya praktekkan gitu kan. Karena kan kita susun dulu Pak cara apa kita tentukan dulu JSON LD-nya apa gitu kan dengan ChatGPT juga gitu. Jadi untuk yang setahu saya untuk JSON LD kita gunakan pakai landing page 3 multi. Jadi Bapak dan Ibu yang dongkrak usaha pasang ini, di landing page-nya, iya disimpan Pak. di Gimana Pak? hmm. Saya kan udah ada DU domain tuh, Iya Pak. udah ada DU domain, berarti upgrade ke 3 dulu gitu. Ya, ini untuk fitur landing P3 multinya udah update nggak Pak? Yang Udah ya. domain belum belum ada LP3-nya. Jadi Saya kalau baru ini apa DU domain aja, domain. domain mandiri ya Pak? Iya, domain DU domain mandiri itu belum ada LP3-nya ya. Eh, dicek aja Pak, dicek aja di fitur LP3 multi ini Pak. Kalau dia ada, kalau seperti ini kan ini belum aktif nih. Oke. Nah, ini kalau belum aktif dia eh ini apa namanya? Belum inilah. Kalau yang sudah kalau nggak salah kontrak usaha panel ember.
Lama ya. Nah, kalau yang udah itu bisa seperti ini, Pak. Dia ada ininya ya. Jadi biasanya itu kita ini kan apa namanya? Kita selipkan di file JSON-nya itu di atas deskripsinya, Pak. Contohnya di sini apa namanya? Oke, oke. Nah, di sini kan Pak, yang setahu saya yang saya ikuti Zoom Pak Putra itu di di head-nya atau nggak salah itu Pak. Kita tanamkan JSON LD-nya. Cuman kalau Oke. cuman kalau saya setahu saya untuk di dongkrak usaha nih Pak, ini kan landing page 3 multi ini tanpa harus pakai JSON LD itu dia udah ini Pak. Apa namanya? Udah bagus juga. Karena kan kita eh, contohnya seperti ini. Contohnya catering pernikahan mudah Padang ya. Contohnya ini Pak ya. Nah, seperti ini. Ini kan dari segi SEO dari dongkrak usahanya itu kan udah bagus, Pak. Jadi kalau kita tambahkan dengan menggunakan yang ini, yang yang tadi ya, apa namanya, yang LP3 multi itu hanya sekedar eh, landing page saja tanpa file JSON dan snippetnya. Nah, itu sudah bagus, Pak. Sudah bisa dikatakan Oke. SEO-nya sudah bagus gitu kan seperti ini. Ini kan tinggal kita aktif nonaktifkan saja landing page-nya Pak. Di sini kan ini tampil mau ditampilkan atau enggak gitu kan. Kalau tanpa kita tampilkan landing page itu kan sudah bagus Pak. SEO dari si dongkrak usahanya. Cuman kalau kita menambahkan landing page ini untuk untuk lebih mengkonversi lagi hasil dari postingan kita ya kita tampilkan saja landing page-nya Pak tanpa JSON, file JSON kalau nggak salah Pak. JSON LD-nya gitu. Seperti ini. Saya ini nggak saya bikinkan ininya Pak. JSON LD-nya cuma sekedar landing LP-nya aja gitu. Kalau kita mau apa kita tidak aktifkan ya landing page-nya, itu kan masih tetap ininya Pak, apa namanya dari SEO-nya ini postingan kita ini kan masih muncul gitu. Masih bagus gitu ya. Berbeda lagi kalau Bapak menggunakan ini ya, WSP Oh, jadi dia ya. WSP landing page, WSP khusus Ya, LP gitu. Nah, itu kalau memang mau jadi basah. usahakan dengan menggunakan pakai apa JSON LD. Boleh tuh eh, jadi Ya Pak, untuk nanti kalau pas WSP itu dipasang di full page atau di postingan produk gitu. di Nanti kalau kalau maksudnya di bahasa lain, kalau di bahasa WSP, lain. iya Pak, di kalau yang setahu saya itu WSP pakai full page Pak, tetap pakai full page Bukan Pak. di postingan produk ya Enggak maksudnya Pak, ya. enggak. Kalau di full page, kalau di WSP kan beda lagi dia Pak. Dan di WSP kalau nggak salah Pak ada juga fitur yang ini Pak, apa namanya LP3 multi ini juga ada. Kalau ininya ya, kalau nggak salah ininya ya, ada fiturnya juga dari ini di premium kalau nggak salah. Nah ini landing page 3 multi. Oh ya, Bisa dengan gunakan landing page juga. Ini kalau ini kan khusus khusus, landing page ya. ya betul Pak, Khusus khusus landing page. Nah ini bisa kita untuk portal dongkrak usaha sama portal. gimana Pak? Gimana Pak Fajar? Pak Fajar tuh mungkin nanya gini Mas, bedanya DU dengan portal kota itu gimana gitu. Hampir sama kok Pak. Nggak ada kalau dikatakan beda, paling ini aja yang beda Pak. Kalau DU dia punya ke-share ke 1046 website kalau nggak salah Pak. Dan di DU itu ada banyak ini ya, ada beberapa subdomain yang bisa kita gunakan ya, seperti ini.
Nah, pilih subdomain. Kalau di portal kota kan nggak ada, Pak. Kelebihannya itu. Kemudian di-share ke 1000 website aktif. Nah, ini. Seperti ini ya, jejaring.myid. Dari segi SEO-nya ataupun konsepnya hampir sama dengan dongkrak usaha portal kota tadi ya. Portal kota ataupun portal kategori secara konsepnya sama, cuman perbedaannya itu untuk di DU dia ada share ke 1000 web aktif ya. Seperti ini. 100 dikali berapa ini? Kok sekarang udah jadi 10.000 ini. Biasanya 10 ini. Nanti Mas sekarang 5.000. Oh, 5.000 ya, Pak? 5.000 apa 50.000? Oh, yang banyak banget lah. Apa lima Oh, ratus ribu gitu. nah, saya udah ketinggalan info nih, Pak. Ini udah sampai sini sudah 11.000 nih, Pak. Iya, pokoknya nanti sampai 50.000 apa 500.000 gitu. Wah, Upgrade ya. terus kok itu. Makin makin powerful lagi itu Pak dongkrak usaha kan. Pokoknya itu, secara konsep hampir sama dengan TU ini yang tadi ya portal kota itu hampir sama konsepnya dengan dongkrak usaha. Cuma ya itu perbedaannya pertama dongkrak usaha dia share ke ini kalau di sini sementara 11.000 ya. Ini berapa? 11 sekali 100 ini sudah 11.000. Anggaplah seperti dulu Pak. Kalau yang Bapak bilang tadi 50.000, kemudian ada subdomain di sini. Kalau salah ini ada 46 tak berapa ini Pak subdomainnya ini. Nah ini Tergantung Mas. Itu tergantung apa ya. Pokoknya nggak semuanya nggak sama kok beda-beda. iya ya betul Pak. Nah jadi itulah pastinya perbedaannya yang paling mendasar ini ya Pak ya. Ada subdomain kemudian ke share ke 1000 web aktif. Kemudian untuk dari hal yang lainnya bersama ya seperti produk, meta tag, BPP, eh, BPP subdomain gitu kan. Nah kalau bagi yang menggunakan subdomain ya bisa di ini kan ya hampir sama lah intinya. Cuman perbedaannya di dua itu. Kalau yang ini ada di dongkrak usaha ada subdomain, kemudian di share ke 1000 web aktif ya. Dan di portal usaha, di portal kota itu cuma satu domain saja yang kita gunakan untuk optimasinya. Mas Ade, Ya Pak, Mas Dede kalau Ade. ntar ya Pak ya. Eh, Ya Pak, silakan, tuto- Pak. tutorial DU ada nggak ya penjelasan mengenai apa tadi kayak produk kayak apa tadi ya? Bentar-bentar. Produk, kemudian ini, oh Ya itu Metatrack, iklan Metatrack. baris, Google verification Oh ada Pak. Nah, ada di sini kok salah di titik terangkreatif.com. Nah, ini ada tutorial. tutorial. Nah, tutorial di sini ada yang DU ya, Pak ya. Diklik aja. Nah, di sini Ada penjelasannya. penjelasan sesuatu ada itu ya? Iya, Pak. Oke oke, makasih makasih. Dicek aja, Pak ya. Ini nggak hanya DU saja ya, Pak, Bu. Bisa ada WSP, CTR, WSP, landing page ya, WSP landing page, tutorial maktul, PKP, biolink, tutorial parent, tutorial WSP. Nah, ini banyak Bapak Ibu, tinggal dipilih saja dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Nah ini Pak, Pak Pernadi untuk kalau Bapak udah punya vendor ya, kalau cantumkan harga nggak masalah. Jadi kalau Bapak belum punya vendor, saya sarankan sebaiknya nggak usah dicantumkan harganya. Harganya Nah, dihilangin aja ya. nah, dihapus saja Pak. Saya kan nggak ada saya cantumkan Pak. Ikutnya ini kan, karena kita nggak tahu nih apakah sesuai dengan harga yang dicantumkan Ya dari ya. ChatGPT dengan dari vendor kita gitu kan. Oke. Ya, sebaiknya nggak usah dihapus Pak. Sebaiknya nggak usah dicantumkan, dihapus saja Pak. Nah, ini udah bisa kok Pak. Tinggal dia ini dihapus juga ya Pak ya. Garis-garis ini dihapus saja Pak. Garis ya bos. Ya, Oke. dihapus saja Pak. Kemudian gambar apa harga dihapus saja Pak. Tadi kopi aja langsung dimasukin aja tadi. Kalau saya sarankan diedit juga Pak, dilihatkan juga ada heading satunya, heading 2 gitu kan, ada heading 3.
Nah, itu kan salah satu ini Pak, apa namanya fitur dari pendukung SEO-nya Pak. Jadi untuk judul-judul ini bisa kita tambahkan jadi H2, kemudian subjudul ini misalnya seperti ini ya. Ini H2 ataupun ini H3. Nah, nanti yang ini bisa jadi H4 gitu Pak. Seperti ini nih H3. Nah, ini bisa jadi H4, H4, H4 gitu. Yang pasti untuk H1 nggak usah sudah ini ya yang paling atas ya Pak ya. Untuk H1 biasanya kalau dari ChatGPT dia udah otomatis gitu. Nah, tinggal kita cek lagi. Jadi untuk H1 untuk satu postingan itu cukup satu. Jadi kemudian pendukung seperti judul-judul yang lain itu bisa ditambahkan menjadi H2. Di subjudul H3 gitu Pak. Dari segi konten ini udah bisa Pak, udah masuk kriteria. Nah ini mungkin bisa ditambahkan Pak, harga pembuatan lapangan futsal. Oh iya iya Nah, iya iya. ditambahkan minimal 6 Pak, kalau bisa lebih dari 5 Pak. Harga pembuatan lapangan futsal sintetis di Padang gitu kan. Oh iya. Pun kontraktor gitu kan, harga jasa kontraktor. Oke, makasih Ya Mas Dede. sama-sama Pak. Itu supaya masuk ke Pixpad gimana di Google gimana tuh? Nah ini nanti Bapak inspeksi aja dulu. Ini udah inspeksi dulu Pak. Di pencari ini karena untuk hari ini kita baru yang diinstruksikan oleh Mas Rehan itu sampai posting aja dulu Pak. Jadi untuk di Oke, siap Mas Dede, pertemuan siap. Makasih. selanjutnya itu baru kita tambahkan untuk inspeksi postingan ke Google. Karena kalau untuk dengkrok usaha ini dia ini ya Pak ya apa namanya untuk dapatkan kuota inspeksi itu sangat 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 inilah berbeda akun beda-beda akun beda ini Pak beda kuota gitu kan. Saya yang punya saya ini aja Pak, yang ini kadang maksimal paling banyak 5 kuota aja, 5 kuota inspeksi. Setelah itu saya nggak ini lagi, nggak dapat lagi. Besok hari saya coba lagi Pak. Saya isi dengan bikin ini aja Pak, bikin apa? Bikin landing page. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan mengenai ini? Ya sama-sama Pak. Melanjutkan tadi Kang Ded, itu untuk H1 itu kan di tampilan postingan produk itu yang pertama aja gitu ya. Iya Pak. Apa Di- H2 yang Kalau di dari formatnya H2 apa? Kalau yang dari ChatGPT itu biasanya dia langsung Pak, langsung udah jadi H1 nih, yang ini. Judul besarnya kalau nggak salah di bagian atas ini Pak. Nah, jadi kalau dari hasil ChatGPT itu dia tinggal kita cek aja Pak. Iya, Terkadang kan setiap setiap judul-judul ini dia si ChatGPT kasih H1 nih Pak. Jadi kalau sementara kita untuk H1 kita tambahkan ataupun kita selipkan cuma satu H1 di ini Pak, di dalam postingan. Lebihnya H1, H2, dan H3 sampai H4. Perlunya dicek-cek lagi seperti saya iya tadi. memang kemarin tuh sempat dikomplain sama klien gitu. Pas saya posting produk dia gitu, itu Ya, H1-nya gede banget gitu kan terlalu gede kalau H1 di produk gitu. Saya coba ke H2, yang lain tambah kecil hurufnya juga ya Pak. Jadi kalau dari ChatGPT biasanya gitu kan Mas dia Dede. udah Ada secara solusi otomatis tuh. kira-kira biar proporsional gitu kan. Iya Pak. Itu Bapak uploadnya di Dongkrak Usaha juga Pak. Ada yang di dongkrak, ada yang di portal. Oh, portal kota ya. Ya, Ya, jadi kalau jadi kalau tanya sarannya itu kan ini hurufnya bisa disetel. Oh, kalau yang bisa disetel pakai landing page, aku bilang gitu kan. iya. Itu lain lagi harganya, aku bilang.
Ya, kalau dari dongkrak usaha ini kan kelebihannya dengan kalau Bapak udah aktifkan yang LP3 ini kan bisa di ini Pak, disesuaikan di landing page-nya ya. Eh, ini ada ini di sini H2 misalnya Pak ataupun H1 gitu kan. Ini bisa jadi normal. Ini H2 habis itu kan biasanya kan bisa diatur tuh Pak landing page. Ini H2 lagi itu ini H3. Ini H2 lagi ataupun H3 nanti H4 gitu kan. Tergantung ini kita. Yang penting H1-nya cukup satu aja di satu halaman. Di satu halaman produk itu yang pertama itu aja gitu ya, Iya, Pak. Mas Dede ya. Iya, Pak. Ya, makasih Mas Dede. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Ada lagi, Pak, Bu, yang mau ditanyakan mengenai ini? Pak, kalau judul di H1 itu bisa pakai tanda baca seperti eh, dan lain-lain, Pak. Nah, ini untuk judul ya, Pak ya, Pak Fernando Situmorang. Apalagi judul yang di sini, judul produk ya, di sini. Ini setahu saya kalau tanda-tanda seperti yang Bapak cantumkan tadi, seperti ya, dan strip, ataupun tanda garis ya, garis tengah gitu kan. Biasanya seperti ini yang ini ya, apa contohnya ya. Oh, biasa konveksi kaos agak. Nah, seperti ini kalau di ini agak susah, Pak. Agak susah di USP ya, agak susah ini. Nah, ini bisa kita kalau mau seperti ini kita tambahkan yang tadi, Pak, yang penawaran tadi ya. Nah, jadi ini bisa dikatakan kalau di dongkrak usaha ini judul postingan, kemudian ini penawaran. Nah, tampilannya nanti di sini ya. Jadi seperti ini kalau nggak salah nggak kebaca juga dia Pak. Kalau yang pengalaman saya ya dalam postingan. Tapi kalau Bapak coba lagi nggak masalah. Karena kita nggak tahu nih update dari titik terang itu kita nggak terlalu ini Pak. Apa namanya kurang terlalu dapat info yang pastinya. Seperti ini apa namanya ke 1.000 website sementara ini udah nggak 1.000 lagi nih. Di sini biasanya 100 nih Pak. Seperti ini 10 halaman gitu kan 10 halaman kali 100 1.000 gitu kan. Nah, ini kita nggak ini udah berapa halaman udah, udah ada 111 halaman kali 100 nah, jadi 111.000 gitu kan. Nah seperti itu jadi untuk ininya tanda-tanda itu seperti strip tanda seru itu di judul H1 bisa dipakai untuk H1 bisa Pak cuma kalau untuk di judul postingan saya sarankan nggak usah dipakai. Untuk H1 bisa dipakai ya. Sementara kalau setahu saya Pak untuk di dongkrak usaha, maaf untuk deskripsi dari apa namanya dari ChatGPT itu dia udah include ya, sudah otomatis disusunkan fitur SEO-nya H1 sampai H4-nya. Tinggal lagi kita cek lagi ya. Terkadang ChatGPT ini kita nggak bisa menebak, apalagi kita gunakan yang free. Nah, kalau yang free kita harus lebih ini lagi, apa namanya, lebih selektif lagi dibanding yang udah yang plus ataupun yang berbayar. Jadi kita lebih selektif lagi ya Pak Ibu ya. Jangan terlalu langsung ngambil dari ChatGPT, copy semua langsung paste gitu. Jadi nggak ini lagi, takutnya nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi untuk di H1 boleh Pak, dan strip ini ya. Kalau judul postingan saya sarankan nggak usah. Ini dibagikan ke Pak. Ya, nanti dibagikan oleh di grup ya Pak Bu ya. Dibagikan di grup. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita Mas tutup. Dede, Ya Pak, silakan Pak. produk itu saya tulis biasanya saya pakai huruf besar semua, kapital semua, aman ya, Mas Dede? Oh, tergantung ininya Pak, tergantung dari websitenya Pak. Kalau WSP dia itu huruf besar semua itu Pak. Kalau di tampilannya ya.
tampilannya. Iya, kan tadi ada produk tuh, keyword produk tuh kan yang kotak pengisian tuh kan tadi. Yang Nah, mana? itu saya isi huruf besar yang di up, upload produk. Nah, yang atas, nah itu Iya, atas Pak. itu Ya, kan ada nama produk dongkrak usaha tuh. iya. Nah, itu saya isi huruf besar semua, nggak ada masalah ya, Nggak masalah, nggak Pak. Nggak nggak masalah, Pak. mempengaruhi isi. Nggak. Yang setahu saya sih nggak, Pak. Mau huruf kecil, mau huruf besar, nggak masalah kok, Pak. Yang penting eh, kata kuncinya tertarget, Pak. Iya, kata kunci sih udah ketarget. Heeh. Keyword awalan, Iya, akhiran, awalan, keyword akhiran, utamanya udah ketar. iya. Cuma saya kasih huruf besar semua, maksudnya biar pas di upload itu muncul di pencarian itu Huruf besar semua, poinnya gitu ya. besar gitu kan. Ya, apa-apa, Pak. Ya di iklan barisnya juga kan gitu kan, huruf besar semua gitu. Nggak ada masalah ya, Nggak Mas Dede. masalah kok, Pak. Yang sepengalaman saya ya, Pak ya, nggak terlalu jadi masalah kok. Oke Mas Dede, makasih. Sama-sama, Pak. Baik, Pak. Bu yang mau bertanya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin bisa kita ini kan ya, Pak ya. Kita akhiri dulu pertemuan Zoom Dongkrak Usaha kita pada hari ini dan mudah-mudahan pertemuan kita ini eh oh nomor kontaknya Mas. Oke, nomor kontak saya ya. 0826922040. Nah, ini Pak, Bu, ini nomor kontak saya. Kalau mau ini apa namanya? Mau konsultasi bisa japri saya dengan nomor ini. Dan untuk sekarang, untuk domisili saya sekarang Pak di Padang Sumatera Barat ya Pak ya. Jadi kalau saya sebelumnya saya di titik terang kreatif di Bekasi itu kurang lebih setahun berapa bulan tuh nggak salah. Pokoknya setahun lebih lah Pak. Saya menjadi tim support di titik terang. Dan sekarang saya ini ya remote dari kampung. eh, Sekalian ini juga apa namanya jadi tim support selain di Dangkrak Usaha di portal kota. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Kampungnya mana, Pak Dede? saya di Padang, Pak. Oh, Padang Kota. Oh, Ya, Mas. Padang kota, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang ada di Padang bisa kita kopdar ataupun ini ya, apa namanya, diskusi gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang ini, apa namanya, saya sedikit menyarankan kalau Bapak Ibu punya produk portal, baik portal kota dan usaha kategori ya, bisa dilihat apa namanya, video panduannya di YouTube saya ini. Untuk portal kota ya, portal kota dan portal eh, kategori. Nah, ini ya, sini bisa dilihat jadi untuk panduannya mulai dari awal nanti sampai cara posting produk ada di sini ya Bapak Ibu ya. Bagi yang memiliki eh, portal kota dan portal kategori. Namanya Dentando Digital. Baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi yang mau kita diskusikan, eh, kita akhiri untuk pertemuan Zoom kita hari ini dan mudah-mudahan pertemuan Zoom kita bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan menjadi referensi untuk Bapak dan Ibu optimasi dongkrak usahanya. Dan mohon Amin. maaf maaf apabila ada kata-kata yang kurang pada tempatnya. Kami pamit undur diri dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Makasih banyak, Terima Dede. kasih, Waalaikumsalam. Dede. Ya, Ya, sama-sama Pak. pemameran. Sama-sama Pak.